بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian mengenai hadis lemah dan palsu seputar Ramadan. Ya, suatu saat saya pernah membuka platform dari TikTok yang mana di situ ada satu hal yang tergelitik untuk saya untuk menelitinya, yaitu tentang sholat kafarat di pekan terakhir atau di Jumat terakhir bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana lafalnya kurang lebih demikian. Man fatahu salatan fi hayatihi alaihi an yusalliya arba raka'atin. Lafal hadis tersebut adalah demikian. Siapa yang terluput dari salat selama hidupnya, maka dia hendaknya salat 4 rakaat bi tasyahudin wahidin, dengan satu tasyahud, yaitu tasyahud akhir, wa an yaqra'a fatihatal kitab wa suwar al-kausar wal qadr khamsata asyar marrah. Dia membaca setiap rakaatnya dengan Al-Fatihah dan surat Al-Kausar dan Al-Qadr 15 kali. Masing-masing 15 kali fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat. Ala antakuna niyatahu kafaratan lima fatahu min sholawat. Yang mana dia meniatkan dalam salat tersebut sebagai kafarat atau sebagai tebusan dari salat-salat yang terluput atau dia tidak sempat melaksanakannya. Bahkan dalam lafal lain disebutkan niatnya. Ya. Wa an fadlihi, dan tentang keutamanya disebutkan annaha mukaffiratun li arba'i sanah. Ya. Di antara keutamanya disebutkan dalam lafal tersebut bisa menebus salat yang terluput selama 400 tahun. Bahkan dikatakan wa qala al-Imam Ali radhiyallahu anhu wa ardahu wa annaha mukaffiratun li alfi sanah. Bisa menebus kelewatan salat yang tidak dilaksanakan selama 1000 tahun. Maka mengenai salat yang terluput, hal yang patut kita jelaskan di sini, apabila seseorang terluput secara tidak sengaja dari meninggalkan sholat, maka qadha-nya adalah ketika dia ingat. Misalkan dia tertidur dari sholat subuh, maka qadha-nya adalah ketika dia terbangun dari sholat tersebut. Ini apabila tidak sengaja. Adapun apabila sengaja, sebagian ulama adalah dia langsung mengqadha-nya. Dia langsung mengqadha salat yang terluput tersebut ketika dia ingat. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan tidak perlu diqadha, tetapi hendaklah dia bertobat dan memperbanyak salat sunnah. Memperbanyak salat sunnah. Di sini dikatakan tentang matan hadis tersebut, dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, yang mana beliau hidup di pertengahan tahun 1700-an dan wafat akhir pertengahan 1800-an Masehi. Ketika ditanya tentang hadis tersebut, kata beliau, hadza maudhu'un la iskala fihi. Hadis ini palsu, tidak ada keraguan di dalamnya. Walam ajidhu fi syai'in minal kutubil lati jama musannifuha fiha al-ahadisul mawdu'ah. Aku tidak mendapati hadis ini dalam kitab-kitab yang dikumpulkan oleh para penulisnya
dari hadis-hadis palsu. Walakinnahu ishtahara 'inda jama'atin minal muttafiqah bi Madinah San'a, ya kata beliau. Akan tetapi hadis ini terkenal di kalangan jamaah, ya, para pembelajar fikih di kota San'a fi asrina hadza, pada masa kami ini, itu pada masa hidupnya ialah Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala. Wa sara katsirun minhum yaf'aluna dzalik wa la adri man wada'ahu lahum faqabbahallahul kadzibin. Dan aku tidak mengetahui siapa yang memalsukan hadis tersebut untuk mereka. Semoga Allah memburukkan orang-orang yang berdusta. Kita akan telah sedikit dari matan hadis ini. Yang pertama, dari sisi bahwasanya hadis ini bertentangan secara zahir dengan hadis yang bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan apabila kita lewat, ya, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha fa inna dzalika waqtuha. Siapa yang tertidur atau terlupa dari melaksanakan salat, maka dia hendaknya mengerjakannya ketika dia ingat. Kemudian hadis yang lain ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanyakan ma balul al-haid taqdi as-shaum wa la taqdi as-shalah, maka Ibunda Aisyah menjawab hadza kama qalat, yakni sebagaimana beliau dikatakan nu'miru bi taqdi as-shaum wa la nu'mir bi taqdi shalah. Kami hanya diperintahkan untuk mengqadha shaum, yaitu ketika haid, dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Kemudian dari sisi kedua, yaitu penjelasan adanya niat, ya, yang mana di sebagian lafaz tersebut disebutkan nawaitu an usolli dan seterusnya, ya. Maka ini secara syar'i pun jelas-jelas bertentangan dengan hadis-hadis yang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada penyebutan niat bahkan di salat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, penyebutan doa untuk sahabat Ali bin Abi Thalib, yaitu karamallahu wajhah. Ini pun ada disinyalir bahwasanya hadis ini keluar dari kalangan Syiah yang sangat memuliakan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian lafaz lengkap dari hadis tersebut penyebutan bahwasanya bagaimana umur umat anak Ibnu Adam, ya. Anak Ibnu Adam yaitu sitina sanatan au mi'ata sanatin. Bagaimana kelebihan sholat yang 400 tahun tersebut, padahal umur anak Adam adalah antara 60 sampai 100 tahun. Maka ini juga menunjukkan kepalsuan hadis tersebut, yang mana umur 60 sampai 100 tahun adalah umurnya umatnya Nabi Muhammad SAW. A'maru ummati ma baina sitina ila sab'in. Sehingga apabila dinisbatkan kepada anak Adam, tentunya juga menyangkut umur manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga jelaslah bahwasanya kaifiyah ataupun fikih tentang sholat 4 rakaat dengan 1 tasyahud di Jumat terakhir sebagai bentuk kafarat atau tebusan dari sholat-sholat yang berlalu dengan keutamaan 400, seperti pengganti 400 tahun sholat yang ditinggal adalah palsu dan tidak boleh dikerjakan, dan bahkan tidak boleh disebarkan, di-share, apakah itu platform Instagram ataukah di TikTok dan seterusnya. Apabila kita melihat, maka tidak perlu dihiraukan dan tidak boleh diamalkan, karena hadis tersebut adalah hadis yang palsu, yang mana dikatakan di sebagian ini adalah tidak berasal dari kitab-kitab induk hadis. Wallahu ta'ala alam. Demikian kaum muslimin yang berbahagia, kajian hadis kali ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.